Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Agung Fatur Rohman. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Endri, yaitu Bu Endri selaku rekan sejawat saya eh, sedang berdiskusi bahwa siswa kelas 5C ada yang bernama Didi sering melakukan pelanggaran. Yaitu pelanggaran yang pertama adalah mengolok-olok teman dengan mengata-ngatai nama orang tuanya. Yang kedua adalah pelanggaran menendang teman dengan melakukan kekerasan. Bagaimana alur percakapan, alur kucing Tirta berikut ini adalah percakapannya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Bu Endri, Iya, tumben. baik. Selamat siang Pak Agung. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak Agung nih. Nggih, enggak apa-apa Ibu, monggo ini lagi free nih, tidak ada jam mengajar. Ada apa Oh, Bu Endri? Monggo Bu. iya, saya mau mengajak Pak Agung berdiskusi nih. Tapi saya minta waktu biar untuk ngobrolnya enak ini. Apa saya mengganggu waktu jam mengajar Pak Agung atau di lain hari atau hari ini bisa saya ingin ngobrol berdua dengan Pak Agung? Nggih, enggak apa-apa Ibu, monggo silakan. Apa yang bisa saya bantu ini? Monggo. Baik, begini Pak Agung, saya mau berdiskusi dengan Pak Agung tentang permasalahan yang saya hadapi. Di sini saya punya siswa baru, dia siswa kelas 5 kebetulan, dia masuk di kelas saya, eee, beberapa minggu kemarin dia melakukan kesalahan Pak, dan saya sudah memanggilnya. Namun setelah ada pemanggilan, dia masih, melakukan kesalahan lagi, begitu Pak Agung. Oh, begitu Bu Endri. Jadi Iya. tujuannya Bu Endri ke sini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas 5C ya, Bu? Iya, benar sekali Pak, di kelas 5C. Baik Bu, coba ceritakan apa yang Bu Endri rasakan dan apa yang mengganggu di pikirannya Bu Endri. Iya, ini memang sangat mengganggu sekali karena, Didi ini adalah salah satu siswa baru juga. Dia pada waktu minggu-minggu kemarin itu Pak, eee, membuat masalah dengan teman sekelasnya, termasuk, aktivitas bullying karena menghina orang tuanya. Tapi pada saat itu saya sudah memanggil Didi. Tapi ketika saya sudah memanggil Didi dan memberikan konseling, Didi ini tidak jera, dia masih melakukan kesalahan, Pak, tapi dengan permasalahan yang lain, yaitu kebetulan dia menendang teman satu kelasnya juga, namanya Radit, begitu, Pak. Oh, begitu ya permasalahannya ya, Bu. Iya. Kira-kira siswa tersebut kok bisa melakukan pelanggaran, seperti itu ya, Bu? Kenapa ya? Kira-kira menurut Bu Endri itu bagaimana? Iya, jadi, eee, dari konseling yang saya lakukan yang pertama itu, saya merasa bahwa Didi ini kurang perhatian, Pak. Kurang perhatian dari keluarganya yang memang, broken home. Orang tuanya pisah, Pak. Jadi mungkin, Didi ini mencari perhatian, kurang lebih seperti itu sih, Pak Agung, kalau menurut saya ya. Oh, seperti itu. Jadi Iya, siswa tersebut berarti kurang perhatian dari orang tuanya ya, Bu? iya. Biasanya
Bu Endri kalau menyelesaikan permasalahan siswa di kelas itu dengan apa ya, Bu? Saya pas waktu Didi melakukan kesalahan, saya memanggil siswa tersebut, Pak Agung. Jadi saya panggil, saya berikan bimbingan, seperti itu. Jadi seperti itu yang dilakukan Bu Endri. Bu Endri, apa yang tidak menggunakan metode lain selain memanggil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Ibu? Iya, karena dia sudah melakukan kesalahan, sudah 2 kali ya, Pak. Jadi saya mau memanggil orang tuanya, karena di sini, agar Didi itu tidak melakukan kesalahan lagi. Walaupun dengan permasalahan yang dihadapi, dari keluarganya yang mungkin broken home, nanti kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk Didi, agar tidak mengulangi kesalahannya. Langkah awal saya itu memanggil orang tuanya terlebih dahulu, Pak, seperti itu. Bagus sekali Bu Endri. Bisa saya simpulkan Mace itu kurang perhatian dan yang digunakan Bu Endri bisa memanggil orang tuanya. Yang pertama adalah konseling dulu. Kira-kira ada tidak metode atau cara lain yang membuat anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lagi, Bu? Iya, Pak, di sini saya memikirkan, eee, agar Didi tidak mengulangi kesalahannya, selain memanggil orang tuanya, juga saya nanti meminta bantuan untuk ibu kepala sekolah ya, di sini sebagai atasan saya, dan juga saya juga pasti meminta bantuan kepada guru olahraga, yaitu jenengan, yang bisa mengatasi dari permasalahan Didi agar tidak mengulangi kesalahan. Kemudian juga minta bantuan dari guru agama agar, Didi ini, apa ya, kalau dari sisi agamanya mungkin bisa, dari sikapnya gitu Pak, bisa berubah. Wah, itu ide yang bagus Bu Endri. Apa yang Bu Endri katakan tadi dari konseling dulu, kemudian dipanggil orang tuanya, setelah itu eh, dipanggil oleh atasan orang tuanya. Nah, sekarang apa yang masih ada yang Bu Endri mau lakukan, Bu? Iya, terima kasih Pak. Selain itu, memanggil dari kepala sekolah tentunya. Rasa tadi, selain tadi saya minta bantuan kepala sekolah tadi, pastinya ya, ini Pak, untuk langkah selanjutnya, saya sebagai wali kelas lebih memperhatikan lagi, lebih perhatian lagi tentang murid saya, yaitu terutama Didi. Nanti, supaya saya bisa memperhatikan dia lebih baik, mungkin posisi duduknya bisa saya dekatkan dengan saya, agar saya bisa lebih mengontrol Didi, kemudian juga, kepada teman-temannya juga agar bisa berpesan bagaimana melakukan, hubungan yang baik dengan sesama teman. Mungkin seperti itu, Pak, nanti selanjutnya. Wah, saya tertarik dengan idenya Bu Endri. Kira-kira bagaimana rencana yang akan dilakukan Bu Endri selanjutnya ini tentang Iya, permasalahannya Didi? tentang permasalahan saya mungkin selanjutnya, saya harapkan ini tidak terulang lagi, saya pasti ingin melakukan yang terbaik untuk Didi ya, khususnya karena di sini yang bermasalah Didi, selain memanggil orang tuanya, di sini juga saya mau, eee,
hubungan yang baik antara anak dan orang tua, karena memang di situ kunci dari anak-anak ya, karena anak-anak itu sangat butuh sekali perhatian. Selain orang tua dan saya sebagai wali kelas juga lebih mengutamakan kepentingan anak-anak, walaupun di jam-jam misalkan istirahat, saya bisa mengontrol anak-anak, apakah anak-anak ini istirahat di jam-jam istirahat ini digunakan sesuai dengan jam istirahat ya. Jadi tidak dipergunakan untuk misalkan bermain yang berlebihan ataupun yang bagaimana. Jadi tetap saya mengontrol anak-anak agar, tidak terjadi kesalahan seperti ini lagi dan lagi, begitu Pak Agung. Iya, hebat sekali rencananya Bu Endri. Untuk diskusi kita tadi, apa Bu Endri bisa menceritakan kembali komitmen yang Bu Endri akan lakukan ke depannya, Bu? Iya. Komitmen yang saya bangun untuk ke depannya yang jelas yang pertama saya sebagai wali kelas, akan lebih melakukan hal yang lebih baik lagi, lebih memperhatikan lagi kepada murid saya, khususnya yang permasalahan yang saya hadapi ini adalah Didi, saya akan lebih perhatian sama dia, kemudian saya akan, meminta kepada orang tuanya juga, karena di sini hubungan tidak hanya kepada guru, tapi orang tua juga harus bisa memperhatikan. Setelah orang tua, di sini saya juga meminta bantuan Pak Agung ya, selaku guru olahraga, agar bisa disiplin lagi dan juga meminta bantuan guru agama agar anak-anak saya, terutama Didi, bisa berperilaku lebih baik lagi. Kemudian dan juga yang terpenting di sini atasan saya itu ibu kepala sekolah ya. Setiap ada permasalahan, kalau saya ada apa-apa, saya kalau bisa selalu bercerita kepada beliau agar dapat solusi yang terbaik. Begitu Pak Agung, kurang lebih untuk menjaga komitmen saya Pak Agung. Baik, Bu Endri. Kira-kira untuk siapa yang kira-kira bisa menjaga komitmen Bu Endri ke depannya? Kalau, menjaga komitmen ke depannya ini yang pasti dari saya sendiri sebagai wali kelas, kemudian, eee, ini anak-anak 5C ya Pak, anak-anak 5C karena kita sudah membuat kesepakatan kelas, begitu Pak. Melibatkan guru mapel juga kira-kira, Bu? Oh iya, benar sekali Pak. Jadi, agar dapat terlaksana dengan baik, untuk menjaga komitmen, saya juga perlu bantuan dari guru mapel yang, seperti guru olahraga, Pak Agung, sama Pak Yusuf mohon maaf, Pak Rosul selaku guru agama. Oke, bagus sekali deh Bu Endri. Semoga permasalahan yang dihadapi atau permasalahannya Didi dapat terselesaikan ya, Bu. Amin, terima kasih ya Pak Agung. Karena memang di sini pusing sekali kalau, berhubungan dengan siswa-siswa yang bermasalah, tapi kan sebagai wali kelas, apa harus kita selesaikan dengan baik. Iya, sama-sama Bu Endri. Bu Endri juga sudah menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang Bu Endri hadapi. Semoga kedepannya siswa kelas 5C yang bernama Didi tidak melakukan pelanggaran lagi. Iya, terima kasih ya Pak Agung karena sudah meluangkan waktu. Di sini saya ucapkan terima kasih. Saya mau balik ke kelas lagi nih Pak Agung. Ya, baik Ibu. Nggih, terima kasih ya Pak Agung. Nggih, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.